Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi farada alal abai wal ummahat husna tarbiyatal banina wal banat wa ja'alal awlada wal ahfaza wal zawjat min jumlatil amanat kama yus'aluna an sa'iril wajibati wal muharramat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sayyidis sadat, amma ba'du. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Syekhah Uminda Ustazah Hajjah Hannah, kita mohonkan doa pada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dipanjangkan umurnya dengan dalam kesehatannya. Semoga beliau tetap terus masih membimbing kita, apalagi anak-anak putri yang di pesantren itu sangat-sangat memerlukan beliau. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dipanjangkan umurnya. Yang kami hormati, saya hormati dan muliakan pimpinan Yayasan Ustaz Haji Muhammad Ihsan Muhajirin, Kepala Madrasah Sanawiyah Bapak Kiai Haji Aizullah Muhajirin, tamu undangan dari Majlis Ta'lim, ada dari Majlis Ta'lim As-Sodriyah Jatinegara dan Majlis Ta'lim yang lainnya, dan juga tentunya para wali murid yang alhamdulillah masih detik ini masih tetap istiqomah berada kita. Saya sebetulnya nggak mesti berdiri di sini, namun karena penceramah kita belum sampai dan nggak bisa sampai, sedikit saya ingin cerita juga sebagaimana tadi Ustadz Nahrawi tentang mahabbah. Yang namanya murid, ini saya ngomong ke murid kita walaupun udah gede ini juga pasti jadi murid juga, karena guru kita masih apa? Masih ada. Ustadz Khairil Anwar juga kita masih jadi apa? Udah jadi ustadz terus masih jadi apa? Murid. Kalau saja ilmu kita mau bermanfaat, kalau saja ilmu kita mau dikenal dan dirasakan, dinikmati ilmu kita, kenikmatan ilmu kita itu di banyak orang atau bahkan terkenal dengan nasional dan internasional, maka murid itu harus benar-benar punya mahabbah kepada gurunya, tawadhu kepada gurunya. Nanti saya contohkan tawadhunya Syekh Muhammad Muhajirin dan juga tawadhunya yaitu Kiai pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari. Saya dapat wasilah, padahal udah lama saya mau ngomong, kebetulan wasilah dari Bapak Ustadz Haji Ridwan. Dia dengar sendiri dari keluarganya bagaimana Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari ya begitu meledak ilmunya, dan dia mendirikan NU, pendiri NU, dikenal banyak orang dan begitu bermanfaatnya. Apa yang terjadi? Dia sangat khidmat kepada gurunya. Namun sebelum Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Muhammad Muhajirin dulu. Siapa yang gak kenal Syekh Muhammad Muhajirin? Awalnya begini, ada Syekh Muhammad Muhajirin ngajar di Kampung Baru, namanya Tafsir Al-Kasyaf karangan Zamakhsyari. Yang megang itu namanya Habib Zaid, orang dari Yaman, ngaji sama Syekh Muhammad Muhajirin. Sama saya juga ikut ketika di Kampung Baru. Lama itu. Maka ketika dia pulang ke rumah, ada Habibnya, neneknya, kakeknya yang di Yaman sana. Bahkan di sini dia sudah jadi orang, yaitu hotelnya Sabang. Di mana hotel Sabang ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada. Begitu dia lihat anaknya, ponakannya
atau cucunya itu bawa kitab Al-Kasyaf yang sudah langka itu kitab, maka dia bertanya, Zen, namanya Habib Zen gitu, seorang Habib, Zen, ente ini bawa kitab Kasyaf ngajinya sama siapa? Ini di Yaman, yaitu di Tarim Al-Mustafa ataupun di negeri Yaman, Hadratul Maut. Ini cuman ada kitabnya doang, gurunya udah kagak ada. Nah sekarang ente bawa-bawa ini tafsir Al-Kasyaf, tafsir falsafi paling susah itu. Tafsir ada banyak, ada tafsir Wad'i, ada tafsir Maudhu'i, ada tafsir fikih, ada tafsir sufi, tapi ini tafsir falsafi sangat luar biasa. Ngaji dia, dan kakeknya bertanya, ini ente gurunya siapa? Ini di Hadratul Maut di Yaman baru cuman yang ada tinggal kitabnya doang, gurunya nggak ada. Oh, saya masih ada guru saya, Syekh Muhammad Muhajirin. Telepon langsung dari sana, dia dari Yaman. Beberapa orang datang ke Jakarta, di sini ke Kemang yang ada di Pasar Minggu, di situ perumahan Kemang. Saya ingat banget karena saya diajak, yaitu pengen ketemu dengan Syekh Muhammad Muhajirin. Lalu dijanjiin Pak Kiai atau dia ngomongnya, Abi nanti saya jemput pada hari anu. Dijemput pakai mercy. Gua itu masih anu banget yang punya mercy, masih jarang dah bahasnya. Saya dijemput, saya diajak dengan Kiai Zen Muhammad almarhum. Saya bertiga di belakang, Abi di depan duduknya, saya di belakang bertiga, Bang Haji Zen atau Kiai Zen, saya dengan Habib. Dibawa ke Kemang, di perumahan mewah sekali. Apa yang saya ambil di situ? Kenapa Syekh Muhammad Muhajirin ini begitu sangat luar biasa ilmu? Orang kalau udah kenal orang atau orang kalau udah tahu siapa tuh yang ngomong, Anda bless semua, ngelicap semua. Kalau udah dibilang apaan, Anda. Boleh periksa di sembarang masjid, di mana ada masjid pasti di situ ada apanya, ada anak Anidanya. Kenapa bisa begitu? Ini bukan hanya tawasul saja kita berikan Fatihah, tapi mahabbah kita, sejauh mana mahabbah kita. Kalau mahabbah kita kepada guru kita sudah sedemikian rupa, insya Allah nanti karomahnya. Saya kemarin sudah bilang kepada, kalau Nabi Rasul namanya mukjizat, kalau Nabi namanya irhas, kalau para wali dan ulama itu namanya maunah, namanya karomah. Kalau orang biasa kita nih para ustadz namanya maunah. Tapi kalau orang kafir namanya istidraj. Nah sekarang Pak Kiai Syekh Muhammad Muhajirin itu sudah punya maunah, sudah punya karomah. Makanya kita kadang-kadang datang ke keramat, mana lu? Padahal bukan keramat, karomah salah ngomong kita ke keramat. Emang mau nyembah keramat? Karomah. Coba saya perhatiin aja Syekh Muhammad Muhajirin, begitu ketemu pelukan, udah jenggotnya putih, wah udah kayak Jibril dah. Dia orang Arab, ngomong bahasa Arab dengan Syekh Muhammad Muhajirin. Kita nggak berani ngomong nih, Bang Jinja juga diam aja. Kita baru bisa dengerin, paham, cuman ngomong kagak bisa, apalagi di depan kita nganterin guru kita. Yang saya salut ini akhlaknya Syekh Muhammad Muhajirin, sehingga ilmunya bisa dikenal dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Apa dia bilang? Udah mau terakhir, mau pulang, Habib doain saya, berikan saya ijazah amalan apakah. Dia bilang, ente Ali, ente Syekh, ente masa ente minta anak yang bocah kecil. Tapi apa kata Kiai? Ente bisa datang ke Indonesia, bisa punya toko di Indonesia, bisa punya hotel di Indonesia, bisa punya perusahaan batik di Pekalongan, bisa punya, itu ada sesuatu kelebihan dibanding dari anak. Akhirnya
Oh kalau begitu begini, dengan mohon maaf saya kasih nih Kiai Syekh. Dipeluk dulu Abi, dipeluk, diciumin. Apa dibilang? Saya bisa ke Indonesia dari Yaman, bisa bikin hotel, bisa punya apa namanya pabrik batik dan lain sebagainya. Doa saya satu, salawat kepada Nabi. La ilaha illallah ul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul amin. Gak ada waktunya. Ntar kalau udah 100 baru Shadiqul wadul. Pas pulang di mobil apa dibilang? Jen, Bang Jai Jen almarhum disebut Jen, tuh amalin. Ji, lu dengar tadi amalin. Kalau dia minta sama kiai, waduh, dibacain waktu itu doa Abi yang diajarkan oleh gurunya. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fahamta wa qulta wa qalul haq. Itu doa kata Abi, dia dikasih dari gurunya Syekh Ali Maliki. Jadi alim ketemu baru nyambung. Jadi kalau anak pelajar sekarang ini anak maaf Bahdalina, ini kita kena imbas sudah banyak pesantren yang udah enggak tawadu, enggak berkhidmat kepada apa guru-gurunya jatuh kita tawain. Ini kan murid kurang apa ini? Bilang kurang ajar, gurunya ngajarin, gurunya jatuh kepleset, dia ketawain. Ini berarti bagaimana kita mau mendapat ilmu yang bermanfaat. Satu lagi saya contohkan, Kiai Hasim Asy'ari. Dia begitu hikmat sama gurunya. Gurunya siapa? Kiai Khalil Bangkalan yang ada di Madura. Kadang-kadang kita sampai ziarah ke Kiai Khalil Bangkalan Madura, namun kita belum dapat sanadnya, mana ilmu atau mana inti daripada itu Syekh Hasim Asy'ari. Dia itu ngaji pada Kiai Khalil Bangkalan Madura, ngaji tekuk ya. Bagaimana memang akhlak orang-orang dulu itu yang ilmunya hebat-hebat, itu ilmunya meledak, bahasa saya ilmunya dahsyat, dimanfaatin oleh orang banyak. Dulu kata Syekh Muhammad Muhajirin begini, kalau lu ngajar Jamul Jawami, yaitu yang ngaji 10 orang atau 50 orang, itu bukan yang ngaji, bukan orang alim, rongok ngerebutin tangka busuk. Artinya apa? Banyak orang ngaji tapi muridnya lah. Kalau ngaji ilmu ya kalau selatar tuh murid. Kalau yang selatan ya ceramah begini, apalah artinya ceramah. Nah, Kiai Hasim Asy'ari dengar pembicaraan antara istri dengan Kiai Khalil Bangkalan gurunya. Dia lagi lewat, barangkali dia dengar apa kata bininya atau kata istri Kiai Khalil Bangkalan. Bang, cincin yang abang kasih itu yang apa tuh, mahar atau maskal kecebur ke WC bang. Orang dulu WC-nya cubluk. Kenapa cubluk pak? Di kebun jamban, jebur di situ. Kata Kiai Khalil Bangkalan, kata suaminya, kalau bahasa Betawinya, bonggan elu, ngapa lu kerja apa? Kajian nyebur. Ini Kiai Hasim Asy'ari begitu didengar cincin yang disayang oleh istri dari gurunya kecebur WC, begitu malam dia bongkar itu WC, dia angkatin sepengki itu tai ke atas semua, dia ngupiah itu tai, dia cuci itu tai, dia cari cincin. Sekarang kira-kira pertanyaan saya, kira-kira ada nggak kayak murid-murid yang sekarang kayak model begini?
Kalau kita kalau mau berguru, kalau kagak begitu ya ilmu kita dah masuk kuping kanan keluar, boro-boro sampai dinikmatin oleh masyarakat. Buat pribadi kita aja kadang-kadang ibu-ibu banyak banget sahabat sehari pagi sore siang malam, kadang-kadang Senin ngaji pengajian, Kemis pengajian, Selasa pengajian, giliran ngejengkelin laki-laki, giliran ngejengkelin laki, nah jalan terus kata lakinya, lu kalau mau jalan masak dulu tuh apa yang gue doyan, kagak dibeliin warteg. Warteg diapain? Kata lakinya, gila nih bini, emang dikirain kali ngaji pahalanya gede banget kali, ninggalin kewajiban. Dulu Umi pernah nih saya cerita nih, jangan Umi ketika Abi lagi mau makan, Umi lagi baca Yasin. Kata Abi apa? Nih Abi mau makan, Umi masih baca Yasin, masih ditulisin aja. Kata Abi apa? Pahlaan nyendokin gua sayur sama baca apa? Mohon maaf ya, apa ini maknanya? Ini jangan ngaji Senin ngaji, Kemis ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Jumat ngaji, apalagi namanya hari Minggu. Emang sebetulnya Pak, azan ini udah selesai, tapi tungguin azan dulu deh. Lagi sebentaran dulu. Tadi belum habisnya sedikit aja lagi. Jadi akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari itu begitu dia angkatin sepengkik itu tai, dikopiak, dicari itu cincin ketemu. Begitu tawaduknya murid sama guru sehingga ilmunya sangat bermanfaat, karomah dari gurunya sampai yang terakhir malah gurunya juga ngambil ijazah ngaji lagi kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Ini yang namanya manusia masing-masing punya kelebihan, punya imtiaz. Kayak Nabi Musa, kenapa disuruh belajar sama Nabi Khidir, padahal Nabi Musa lebih dari segalanya. Berarti mari kalau kita betul-betul ilmu kita kepengen bermanfaat, bisa dikenal dan dinikmati banyak orang, kita jangan kurang-kurang kita berkhidmat kepada guru kita. Ya, saya mohon yang masih berdiri kita duduk dulu sebentar, kita tutup dengan doa. Ini doa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Muhajirin. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadati ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tansarihu bihas sudur wa tuhawwinu bihal umur wa tunalu bihal umur wa sallama tasliman katsiran ila yaumil ba'ts wan nusur innaka malikul ghafur. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haq wa wa'dika sidqu sanuqri'uka ya Allah fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilman. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimuna kama alhamtahum wa tahfazu ma mananta kama hafizta 'alaihim inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahul hafizun. Allahumma rzuqna malan yakfina wa baitan ya'wina
wahfaz ala aklina wa dinina waqfina syarra ma yuzina. Allahumma anta in qata'ar raja illa minka wa khabatil amalu illa fika. Fa ya rabbi shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la taqta illa huma minka raja'i wa la raja'ana man yarju mimma syarikil ardi ila magharibiha ya qariban ghairu ba'id ya syahidan la yaghib ya ghariban ghairu maghlub. Ij'alna ya Allah min umurina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu la nahtasib innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir bi rahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa la tafarruqana min ba'dihi illa tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina syaqiyyan wa la mahruma. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu ya karim.